Halo adik-adik. Oh iya, kalian pasti sering memperingati 17 Agustus kan? Nah, sebelum negara kita merdeka itu, negara kita itu pernah dijajah oleh bangsa asing. Salah satunya adalah bangsa Belanda. Nah, adik-adik penasaran nggak penjajahan bangsa Belanda itu seperti apa? Penasaran kan? Nah, yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, kali ini Kak Osa Arina, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan kembali mengajak adik-adik untuk belajar buku tematik kelas 5, tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, tujuan pembelajaran buku tematik kelas 5, tema 7, subtema 1. Yang pertama, 1. Agar adik-adik mengenal sifat benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, agar adik-adik mengetahui peristiwa perubahan benda, mencair, membeku, dan menguap. Yang ketiga, agar adik-adik mengetahui sistem tanam paksa saat kolonial Belanda. Yang keempat, agar adik-adik mengetahui berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang kelima, agar adik-adik mampu memahami kondisi masyarakat Indonesia awal pergerakan di berbagai bidang. Yang keenam, agar adik-adik mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928. Yang ketujuh, agar adik-adik mampu menyebutkan berbagai keragaman suku satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, di pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang apa sih yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Lalu, bagaimana sih penggunaan kata apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa? Nah, tidak hanya itu adik-adik, kita juga belajar mengenai sifat-sifat wujud benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, bagi adik-adik yang mempunyai bukunya, silahkan bukunya dibuka ya. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik apa gambar yang ada di samping ini? Ya, benar. Ini adalah gambar rempah-rempah. Lalu, apa sih manfaatnya rempah-rempah? Dan apa hubungannya rempah-rempah dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Nah, adik-adik penasaran kan? Jadi, rempah-rempah itu banyak sekali ragamnya. Salah satunya adalah cengkeh. Nah, cengkeh itu manfaatnya bisa sebagai bumbu masak. Yang kedua, bangsa Cina itu menggunakan cengkeh sebagai aroma dupa. Nah, cengkeh itu juga bisa sebagai obat sakit gigi. Nah, lalu apa hubungannya dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Nah, kita cari tahu sama-sama ya dengan mendengarkan narasi berikut ini. Ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia itu dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah Spanyol yang mendarat
di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1956. Nah, adik-adik, apa saja yang mendorong penjelajahan samudera itu? Faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudera itu ada 4. Yang pertama, karena keinginan untuk kekayaannya, yaitu kekayaan akan rempah-rempah. Yang kedua, karena keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani yang didudukinya. Ketiga, yaitu karena faktor keinginan kejayaan. Dan yang terakhir, yang keempat, karena perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik, pasti kalian sering mendengar kalimat-kalimat yang menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa kan? Nah, kalimat tersebut itu sebagai unsur-unsur terbentuknya suatu berita. Misalnya, kata apa? Apa peristiwa yang terjadi? Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Bagaimana? Bagaimana peristiwa itu dapat terjadi? Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, adik-adik sekarang paham kan? Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di samping ini. Terdapat benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat. Contohnya adalah kayu. Sifat dari benda padat ini, bentuk dan ukurannya itu tidak berubah. Dan bentuk dan ukurannya itu tidak terpengaruh terhadap wadahnya. Yang kedua, benda cair. Contoh benda cair adalah air. Sifat dari benda cair ini, bentuk-bentuknya itu mengikuti wadahnya, tetapi ukuran dari benda cair ini tetap tidak terpengaruh terhadap wadahnya. Benda yang ketiga adalah benda gas. Contoh dari benda gas adalah balon. Nah, sifat dari benda gas ini yaitu bentuk dan ukurannya itu tidak tetap. Nah, pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang peristiwa-peristiwa pada masa Inggris dan Belanda. Lalu, kita juga belajar tentang perubahan wujud suatu benda. Dan yang terakhir, kita belajar tentang ciri-ciri lagu wajib. Nah, kita pelajari satu persatu ya. Ada yang tahu 3G? Atau ada yang pernah mendengarnya? Ya, benar. 3G adalah gold, glory, dan gospel. Nah, 3G itu faktor yang mendorong bangsa Eropa mendirikan pemerintahan di Indonesia. Nah, siapakah tokoh terkenal pada masa pemerintahan Inggris dan Belanda? Nah, Inggris yaitu Thomas Stamford Raffles dan Belanda yaitu Cornelius de Houtman. Nah, di manakah daerah kekuasaannya? Daerah kekuasaan Inggris yaitu ada di Sumatera dan Ambon. Daerah kekuasaan Belanda yaitu di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, kebijakan apa saja saat pemerintahan berlangsung? Nah, ada kebijakan sistem sewa tanah, pembagian Pulau Jawa menjadi 16 keresedenan, sistem kerja rodi, dan juga sistem tanam paksa. Nah, menurut adik-adik, bagaimana keadaan Indonesia pada masa itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Indonesia pada saat itu menderita dan sangat sengsara.
Nah, selanjutnya kita belajar tentang perubahan wujud-wujud benda. Ada membeku, mencair, menguap, mengembun, dan juga menyublim. Contohnya, membeku adalah air yang menjadi es batu. Benda cair yang menjadi benda padat disebut membeku. Sebaliknya, jika es batu kita biarkan di udara terbuka, maka es batu akan menjadi cair. Nah, perubahan benda padat menjadi cair disebut mencair. Nah, adik-adik pasti suka minum teh hangat kan? Nah, di permukaan gelas teh hangat tersebut terdapat asap. Asap apa, ayo? Nah, asap tersebut yaitu dari benda gas menjadi cair. Proses benda gas menjadi cair disebut penguapan. Nah, jika teh hangat tersebut ditutup oleh tutup gelas, maka ditutup dan ditunggu beberapa menit, maka akan timbul bintik-bintik di dalam tutup gelas tersebut. Nah, proses tersebut disebut mengembun, yaitu dari benda gas menjadi cair. Nah, apakah adik-adik tahu kapur barus? Nah, jika kapur barus dibiarkan di tempat terbuka, di udara terbuka, maka akan lama-lama menjadi kecil. Nah, proses tersebut disebut menyublim, yaitu dari benda padat menjadi benda gas. Nah, adik-adik, selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri lagu wajib. Nah, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama yaitu liriknya itu menambah atau menimbulkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang kedua yaitu iramanya itu penuh semangat. Ketiga, lagu wajib itu diajarkan sesuai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya video pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.